Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 22 April 2022. Dalam kekuatan Tuhan, masing-masing kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini, dan Tuhan sudah mengantarkan kita untuk menerima malam pemberian Tuhan. Baiklah, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa telah menjamin kelanjutan hidup kami di bumi ini. Dan karena itu kami bersyukur dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya, kita saat ini sedang memasuki minggu-minggu penampakan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menang atas kuasa maut melalui kebangkitannya, dan Dia boleh dapat menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus, maka sesungguhnya ada sesuatu yang sangat luar biasa yang perlu kita belajar dari pribadi Yesus. Hal itu berkaitan dengan bagaimana sikap Yesus terhadap murid-muridnya yang meninggalkannya, yang menyangkalinya di saat Dia ada di tengah-tengah penderitaan yang hebat dan mengerikan. Kita semua tahu bahwa dari 12 murid Yesus yang telah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk menjadi bagiannya, salah satunya menjualnya dengan harga 30 keping perak. Salah satunya menyangkali Dia pada saat Dia diingatkan bahwa Dia adalah orang-orang yang selama itu ada bersama-sama dengan Yesus. Dan di hadapan seorang perempuan, salah satu murid menyangkal berkali-kali. Dan kita semua tahu murid yang bersangkutan. Dan selebihnya meninggalkan Yesus di saat Dia memasuki penderitaannya yang hebat dan mengerikan itu. Biasanya dalam satu dunia kerjasama, kalau ternyata dalam perjalanan waktu ada teman-teman sekerja yang tidak lagi menunjukkan kesetiaannya, apalagi dia menyangkal atau melakukan tindakan tertentu yang ternyata
sangat menyakiti hati dari pimpinan, maka besar kemungkinan orang-orang dimaksud tidak lagi akan diberi kesempatan untuk bekerja secara bersama. Maka besar kemungkinan tidak mungkin lagi akan diberi kepercayaan untuk bisa dapat melakukan sesuatu dalam kehidupan bersama. Tapi mari coba kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Ternyata yang dilakukan oleh Yesus adalah dia pertama-tama mencari murid-muridnya. Orang-orang yang selama bersama-sama dengan dia mengangkat pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang-orang yang telah menyaksikan berbagai-bagai mujizat yang dahsyat yang telah dia lakukan. Orang-orang itu sekalipun pada masa penderitaannya telah menyangkali dia dan juga menjauhkan diri mereka dari hadiratnya. Justru sekarang setelah kebangkitannya, dia mencari mereka dan menempatkan diri kepada mereka serta menguatkan mereka, sekaligus mempercayakan kepada mereka karya-karya besar untuk mereka boleh dapat melakukannya. Ini sebuah perkara kehidupan yang sangat luar biasa dan tidak biasa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dalam satu komunitas hidup bersama. Justru yang biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan bersama adalah kalau ada orang-orang yang menyangkali sesamanya, dia telah membuat tindakan tertentu yang menyakiti sesamanya, maka besar kemungkinan dia akan disetrui, dimusuhi, bahkan tidak lagi dapat diberi kepercayaan untuk melanjutkan kerjasama dalam hal tertentu. Tapi mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia justru menjumpai murid-muridnya dan menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Bahkan kepada murid-muridnya diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita belajar di dalam ayatnya yang ke-23 dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ini. Terimalah Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ternyata Yesus mencari murid-muridnya, memulihkan relasi di antara mereka, dan lebih daripada itu mempercayakan lagi tugas untuk mereka bisa laksanakan, memberikan kepercayaan kepada mereka. Dan justru kepercayaan yang diberikan oleh Yesus kepada mereka itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang bernilai keselamatan. Pekerjaan-pekerjaan yang bernilai kehidupan bagi sesama umat manusia. Dan itu pekerjaan terlalu ajaib dan terlalu besar bagi para murid. Bayangkan orang-orang yang menyangkali dia, yang lari dari hadapannya di saat sang pemberi mandat itu mengalami derita yang hebat. Tapi sekarang, setelah dia mengalahkan kuasa maut dan bangkit dari kematian, dia menemui murid-muridnya dan
meneguhkan mereka, menguatkan mereka, bahkan memperlengkapi mereka dengan kuasa yang hebat, sehingga mereka bisa berdiri atas namanya, mewartakan warta keselamatan. Kalau demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini beberapa hal perlu kita perhatikan dengan baik. Pertama, bahwa dalam kehidupan bersama, jangan pernah kita menyimpan akar pahit di dalam hidup ini. Manakala kita berjumpa dengan orang-orang yang ternyata dalam kehidupan bersama telah melukai kita, menyakiti kita, mengecewakan kita, jangan pernah kita menyimpan akar pahit dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kita mesti berusaha untuk memulihkan relasi, memberikan peneguhan, penguatan, bahkan kalau perlu memberi kepercayaan baru kepada mereka. Ternyata ini adalah salah satu cara untuk memulihkan relasi dan salah satu cara untuk melepaskan diri kita dari kebiasaan meninggalkan akar pahit di dalam hidup ini. Ini sebuah perkara kehidupan yang amat luar biasa yang Yesus tunjukkan kepada kita. Dan tentu pertanyaan bagi kita adalah, siapakah di antara kita yang bisa meneladani karakter hidup Yesus ini di dalam kehidupan kita? Ternyata melalui perenungan ini kita diajak untuk berhenti dan berusaha untuk melepaskan diri kita dari kebiasaan mendendam, kebiasaan menyimpan akar pahit, kebiasaan untuk membangun perseteruan atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru melalui pengajaran ini kita diajak untuk meninggalkan pola hidup manusia lama yang demikian. Sebab jika kita meneruskan pola di mana kita menyimpan dendam dan membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita memperpanjang rantai kejahatan dan rantai dosa di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang kita belajar dari bagian ini, bahwa ternyata Yesus justru memperlengkapi orang-orang yang pernah menyakiti dirinya. Dia memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya memampukan mereka serta memberdayakan mereka untuk memasuki babak baru dan melaksanakan karya besar, karya keselamatan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kalau demikian, maka kita belajar dari apa yang dikerjakan oleh Yesus, bahwa kita mesti terbiasa dengan memberi kesempatan untuk babak baru bagi kehidupan orang-orang yang berseteru dengan kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, beranikah kita melakukan hal ini sebagaimana yang telah Yesus kerjakan bagi kehidupan kita? Dan hal yang ketiga, bahwa Yesus adalah pribadi yang amat luar biasa dan dahsyat. Dia adalah benar-benar Tuhan. Karenanya dia bisa melakukan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa, yang melampaui akal dan kemampuan kita umat manusia. Karena itu, baiklah kita belajar dari apa yang telah dikerjakan oleh Yesus ini. Dan kita belajar bahwa Yesus
justru mengingatkan kepada kita bahwa tugas kita untuk ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini adalah mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan sesama, bukan membangun perseteruan dan permusuhan di antara sesama kita umat manusia. Kiranya di dalam kelengkapan roh Tuhan yang telah kita terima dari Tuhan, kita punya kemampuan untuk mengerjakan hal-hal terbesar yang telah Yesus kerjakan ini di dalam hidup kita hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus melawat kami, mengingatkan kami selalu, supaya kami belajar dari apa yang dikerjakan oleh Yesus, dan kami belajar untuk mengerjakannya, menindaklanjutinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk pemberian dan kuasa Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan untuk memperlengkapi hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Malam ini, hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam pergumulan. Mereka yang ada di dalam penderitaan sakit, baik di rumah-rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Baik yang ada di rumah-rumah sakit di Kota Kupang ini, maupun yang ada di luar daerah, di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di mana saja umat-Mu sedang mencari pertolongan. Ya Bapa, berbelas kasihlah dengan umat-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus kepada mereka, supaya biarlah di dalam jamahan tangan-Mu mereka bisa mengalami pemulihan. Namun jika penderitaan yang mereka alami itu merupakan duri dalam daging, maka kuatkan iman percaya mereka untuk menghadapi pergumulan itu. Dan biarlah mereka tetap berserah diri dan mengharapkan belas kasih dari Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, umat-Mu yang tengah mengalami berbagai-bagai pergumulan lainnya. Pergumulan ekonomi keluarga, pergumulan rumah tangga, pergumulan masa depan anak-anak mereka, pergumulan usaha dan pekerjaan mereka, pergumulan dalam relasi-relasi mereka. Seluruhnya hamba mau berdoa, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas umat-Mu dan beri urapan khusus kepada mereka, supaya mereka mengalami lawatan-Mu dan mengalami berkat-berkat-Mu dan mendapatkan kekuatan surgawi, supaya dimampukan menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kehidupan berbangsa dan bernegara kami dengan berbagai situasi dan keadaan yang tidak begitu menentu untuk kedamaian hidup bersama di negeri kami. Hamba berdoa berkati pemerintah kami, beri kemampuan dan kekuatan kepada mereka. Juga berkati semua kami sebagai rakyat yang hidup di rumah bersama, supaya kami hidup saling menghormati satu dengan yang lainnya, dalam menghormati pemimpin kami, menghormati sesama kami umat manusia, supaya kami membangun suasana damai di rumah bersama Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.